Kau telah menyelamatkan kehidupan kami Tuhan, menebus segala dosa kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami hanya bagimu saja Tuhan. Karena Kau yang layak kami sembah, karena Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami memuji dan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada menjawab syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya kata keserukan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dia dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Yesus Tuhan kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan. Mari lebih sungguh katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, kami muliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi. Katakan sekali, Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Roh
urapi kami sekarang ini dengan api. Mari cepat saja katakan, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Datanglah Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu. Karena Kau yang layak ditinggikan, karena Kau yang layak disembah. Tiada seperti-Mu Tuhan, Yesus, Engkau kami tinggikan Tuhan dari segala Allah, karena Kau yang layak, karena Kau yang layak. Mari lebih-lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan mengalir lebih lagi. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kasih-Mu yang tiada berkesudahan Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Dia, mari agungkan nama-Nya, tinggikan nama-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan nur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu, Engkau Tuhan. Engkau
Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Katakan, Raja mulia, Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuja Engkau Tuhan, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau kekal Tuhan, Engkau kemurkaan rasamu, agunglah karyamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagimu. Maka setiap jiwa kami memuja Engkau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus. Sekali katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan dan sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Maka setiap jiwa kami memuja Engkau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu Tuhan, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Kristus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari satukan hati kita mau berdoa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau naik, tetapi Engkau juga tidak meninggalkan kami yatim piatu. Engkau meninggalkan Roh Kudus-Mu atas kami. Kami juga dipersiapkan tempat yang luar biasa di surga kekal. Dan kami percaya janji Tuhan ya dan amin bagi kami. Hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau bermazmur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati bangsa kami Indonesia. Shalom untuk Indonesia. Turun atas bangsa kami damai sejahtera Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dan pemerintahan Pak Jokowi yang ada pada saat ini juga diberkati Tuhan. Indonesia dalam kendalinya Tuhan. Kami perkatakan ada suku, bangsa, agama, kaum, golongan negeri ini juga dapat lawatan Tuhan hari-hari ini. Ada begitu banyak orang boleh bertobat. Oleh karena itu Tuhan memakai setiap kami, gereja-gereja Tuhan, dengan keberanian yang daripada Tuhan, menyaksikan cintanya Tuhan,
sehingga ada banyak orang diberkati dan boleh percaya kepadamu. Kami berdoa untuk Sinode GBI, Tuhan berkati. Pemimpin kami Pak Rubin Adi, Tuhan berkati. BPD-BPD yang ada juga Tuhan berkati. Gembala-gembala sidang gereja-gereja lokal Tuhan berkati. Demikian juga gereja kami di tempat ini Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan, pakai setiap kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Membawa banyak jiwa untuk datang kepada Kristus. Terima kasih Bapak. Untuk kelas pemuritan MSK 1 juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar semua mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami juga akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat persembahan-Mu. Bapak Surgawi, kami tahu berkat berasal dari Tuhan. Kami belajar untuk mengembalikan berkat Tuhan. Biarlah ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Yesus hidup, dia bangkit. Dia siapkan tempat buat kita, dia naik ke surga. Amin. Mau telah dipatahkan, kita semua jadi pemenang. Amin. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba, oleh kuasa anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh siapa? Oleh darah anak domba Allah. Sebab musuh telah ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Saudara, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, mau jadi patahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Kuasa maut telah dikalahkan oleh siapa? Oleh darah anak domba Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut, amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan oleh siapa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus hidup, dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit. Mau tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kata Yesus hidup, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, mau telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, semua tepuk tangan di atas, katakan, Yesus hidup, amin. Dia bangkit, katakan dia naik ke surga, amin. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, amin.
dosa, maut telah dipatahkan. Kita jadi, amin. Ketika katakan, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Amin. Kita semua pemenang, amin. Kita semua pemenang, amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan. Saat apa? Saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi, sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Hey! Oh, hey, anggur baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini adalah hari Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan. Saat bebas, semua yang dibebaskan Tuhan, amin. Belenggu dosa, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi, sama-sama melotot Tuhan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Hey, hey, hey. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Katakan, anggur baru, amin. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan, amin. Nyata kuasanya, sungguh nyata. Nyata kuasanya, sungguh nyata kuasa Tuhan, memenuhi setiap kami anak-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami, amin. Amin, berikan sorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Amin, serang dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Kita percaya
Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Kita percaya kuasa Allah mengalir tempat ini lebih lagi. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Kami rindu kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu lebih lagi. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu dinyatakan lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata-Mu Tuhan, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat saja katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan Tuhan
Kuasanya Tuhan mengalir Tuhan. terbatas. Ku Ku yakin yakin Kau ada di sini. kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh depan Tuhan katakan, kami yakin Tuhan Kau hadir Tuhan. Yakin Kau Mari angkat tangan di depan Tuhan. hadir di sini. Kami rasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kuasa-Mu mengalir yang tak terbatas itu Tuhan. Kemenangan terjadi Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Kau kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari sidang jemaat saya undang berdiri. Kita dengan punya sungguh depan Tuhan. Kami yakin Tuhan kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan mengalir tempat ini. Penuhi setiap kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas kematian-Mu, terima kasih atas kebangkitan-Mu, terima kasih atas kenaikan-Mu Tuhan. Itu semua membuktikan bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Juru Selamat yang telah Amin, menyelamatkan amin. kami. Membuat kami semakin memiliki pengharapan yang besar. Dan membuat kami juga semakin yakin bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang bisa dipercaya dan yang bisa kami andalkan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada saat pagi ini di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan segala keadaan, Tuhan akan mengubah kami. Tuhan akan memperbaharui kami. Bahkan kami yang datang dengan sakit penyakit, maka kami percaya dengan iman kami, dengan bilur kesembuhan-Mu, maka kami akan membawa pulang kesembuhan. Amin. Bagi kami yang datang dengan segala keletihan rohani kami juga percaya Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami, supaya kami makin melihat bahwa Amin. Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang luar Amin. biasa, yang terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga yang memiliki banyak masalah atau pergulatan hidup, kami juga percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Tuhan. kehadiran-Mu pada saat pagi ini. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami saat pagi ini. Berikan hati seorang murid yang mau belajar dan mau diajar. Sebab Engkau adalah guru agung kami yang senantiasa membawa kami di jalan kebenaran. Terima kasih Yesus, berfirmanlah pada kami pada saat pagi ini. Dan kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Kita yang siap menyambut firman Tuhan, kita akan katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Di kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bu Jenny selaku Gembala Sidang. Dan juga ada teman dekatnya, ada bestinya, ada Bu Sherly. Saya datang di tempat ini seperti ketemu kayak reunian dengan rekan-rekan. Ada juga Pak Saryaman ya. Sudah lama tidak berjumpa dengan beliau. Hari ini saya ketemu dengan beliau. Saya juga udah lama nggak ketemu Pak Epi, ketemu lagi Pak. Nah saya juga ketemu dengan mahasiswa saya yang lain yaitu Michelle ya. Ada di sini juga. Iya,
Ini kenapa saya ngabsenin satu-satu ya? Enggak ya. Baik, Bapak Ibu, ada hal yang menarik Bapak Ibu ketika kita berbicara mengenai kenaikan Yesus ke surga ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya memberikan tema hari ini itu adalah antara harapan dan jaminan Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang kenaikan Yesus, kayaknya setiap tahun kita selalu merayakan dan kita juga sudah tahu firman-firman Tuhan yang seringkali disampaikan dan yang kita dengar Bapak Ibu ya. Hal yang sama saya juga akan menyampaikan apa sih sebenarnya di balik kenaikan Yesus Kristus bagi kita semua Bapak Ibu ya. Ini bicara antara harapan dan jaminan. Saya teringat Bapak Ibu, ada satu kisah ini terjadi beneran Bapak Ibu yang saya sudah baca cukup lama. Dan ini terjadinya sebenarnya bukan di Indonesia tetapi di negara lain. Jadi ada gempa bumi yang hebat banget, kalau tidak salah ada sekitar 7 skala Richter Bapak Ibu. Dan mengakibatkan banyak bangunan itu yang hancur. Ada yang menarik Bapak Ibu saat gempa itu terjadi dan kemudian hanya beberapa detik kemudian selesai. Tetapi dampaknya itu hebat banget, jadi banyak kerusakan gedung dan lain-lain. Nah tiba-tiba ketika gempa itu udah berhenti Bapak Ibu, ada seorang bapak yang lari-lari mendekati satu sekolah yang notabene sebenarnya udah hancur banget Bapak Ibu ya, udah luluh lantak. Nah bapak ini ketika dia pergi, maksudnya nyamperin ke sekolah yang sudah hancur, kemudian dia coba gali. Dia coba gali bangunan sekolah yang sudah hancur. Nah kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang nyamperin bapak, sebenarnya bapak lagi ngapain ngegali di situ. Dia bilang, anak saya sekolah di sini. Anak saya sekolah di sini. Dan saya percaya bahwa anak saya masih hidup. Ada satu pengharapan yang dimiliki seorang bapak ketika tahu di sekolah di mana anaknya belajar itu sudah hancur. Tapi dia memiliki pengharapan bahwa anak saya masih hidup. Jadi dengan menggunakan tangan, kedua tangannya Bapak Ibu, tanpa ada skop, tanpa ada alat lain, dia coba gali terus ya. Nah kebetulan ada beberapa orang yang tadi negur dia, kasihan lihat dia, dibantuin. Dibantuin dengan alat seadanya, tapi lama-lama tangan mereka capek Bapak Ibu. Ketika tangan mereka capek, lama-lama mereka mengundurkan diri, maka yang tertinggal adalah sang bapak. Sang bapak dengan segala daya upaya dia coba terus, sebenarnya dia udah capek banget. Tapi karena dia punya harapan, dia punya pengharapan bahwa anak saya pasti masih hidup di dalam, maka inilah yang menjadi daya dorong yang hebat. Sehingga dia tidak putus asa, dia terus gali, singkat cerita Bapak Ibu, anaknya bisa diangkat keluar. Ternyata betul anaknya hidup, bahkan ada beberapa teman anaknya itu ikut terselamatkan. Jadi memang di dalam berita itu tidak secara detail dijelaskan, cuman ketika itu runtuh ternyata mereka itu sempat berlindung, jadi enggak sampai kena reruntuhan yang membuat mereka luka berat Bapak Ibu. Nah ketika anaknya dengan teman-temannya keluar, mau ditanya, apa yang membuat kamu bisa bertahan? Dia bilang begini, saya percaya bahwa papa saya bakal datang nolongin saya. Kok kamu bisa ngomong gitu? Karena papa saya sering kali ngajarin saya, menanamkan nilai bahwa aku akan selalu ada untuk kamu. Jadi anaknya tahu, papanya itu sering kali ngajarkan dan menanamkan bahwa papa itu gak bakal ninggalin kamu. Saya itu selalu ada atau saya selalu available untuk kamu. Makanya jaminan inilah yang membuat anak ini yakin banget bahwa bapaknya bakal datang. Yang satu sisi menganggap bahwa bapaknya bakal datang, ini jaminan atau bicara soal kepastian. Sementara bapaknya itu didorong ketika menggali itu karena punya pengharapan. Jadi pengharapan dengan jaminan Bapak Ibu sebenarnya seperti saudara kembar ya. Kalau bicara pengharapan berarti bicara tentang keyakinan. Sementara kalau bicara jaminan itu bicara kepastian Bapak Ibu ya. Saya teringat ada satu cerita, ini bukan cerita dari orang lain, cerita saya sendiri Bapak Ibu. Yang lalu beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu mungkin ingat ya, waktu formalin itu melanda kita semua ya, semua makanan ada formalin. Kalau daging kena formalin, ikan buat saya nggak masalah, saya nggak terlalu suka daging, takut kedagingan Bapak Ibu ya. Jadi yang saya suka itu tempe dan tahu. Ketika tempe dan tahu pun sebenarnya nggak luput dari formalin, wah bikin saya stres. Waduh, saya nggak bisa makan tahu tempe. Akhirnya mau beli juga nggak berani Bapak Ibu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, tiba-tiba saya lagi di dalam rumah, tiba-tiba itu ada orang yang jualan dengan suara keras.
tempe tahu. Nah saya keluar Bapak Ibu. Nah dia naik motor dengan suara keras. Nah menariknya Bapak Ibu ketika dia ngomong gitu buat saya nggak ya keluar pengen tahu aja kayak apa sih dagangannya tahu tempenya. Nah ketika dia lewat begitu jadi di belakang motornya itu dia bawa satu kontainer gede. Nah di belakangnya itu ditulisin tanpa formalin. Nah ketika saya lihat di belakangnya ada tulisan tanpa formalin, saya berani beli Bapak Ibu. Karena ini kan jaminan. Jaminan apa? Oh kalau saya makan tahu tempe ini, saya nggak bakal kenapa nggak ada formalinnya. Akhirnya saya beli Bapak Ibu. Nah ini adalah sesuatu yang sederhana, tetapi membuat kita jadi tahu kalau bicara soal jaminan itu bicara soal kepastian. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bicara soal harapan berarti bicara keyakinan, tapi di sisi yang lain kita juga bicara tentang kepastian. Kenaikan Yesus ke surga itu adalah bicara tentang keyakinan, tapi di sisi yang lain juga bicara soal jaminan. Bapak Ibu kita sama-sama nengok yuk di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dari ayat 1 sampai 11. Ini teh rada panjang Bapak Ibu bacanya. Saya teh mau nanya dulu sama Bapak Ibu. Sok data saya mau nanya dulu, Bapak Ibu siapa di antara Bapak Ibu, Iman nanya aja sih Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu teh yang bawa Alkitab kayak saya sok atuh diangkat. Sok atuh diangkat, aduh jangan era Bapak Ibu jangan malu, tadi angkat. Wah Bu Jenny ini keren loh, ini gereja walaupun nyempil ya. Tapi ini jemaatnya masih bawa ini karena sekarang ini udah kepada nggak mau ya bawa ginian Bapak Ibu ya, kenapa ribet ya? Semua bawanya apa? Gadget ya, benar ya Bapak Ibu ya. Ya bawa gadget lebih simple, lebih enak dan mobile gitu ya. Cuma saya mau bilang Bapak Ibu ya, ini yang bawa ini sama yang bawa ini sebenarnya bukan bicara soal benar atau salah, bukan ya Bapak Ibu. Cuma saya ngingetin aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jarang bawa ini, LAI nanti lama-lama enggak cetak lagi. Kalau LAI enggak cetak lagi, yang punya dampak besar memang bukan kita yang di kota. Karena kita punya gadget dan internet kita bagus lah Bapak Ibu. Tapi kalau yang di dalam Bapak Ibu, mereka butuh ini loh. Jadi kalau sampai Alkitab ini gak ada cetak, salah satu dosa terbesar yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu ikut nyumbang dosanya maksud saya. Ya. Iya. Jadi kalau ini sampai gak nyampe Bapak Ibu, kenapa? Karena gak dicetak lagi. Siapa yang bersalah? Ya kita jemaat Tuhan. Saya mah enggak, saya bawa soalnya Bapak Ibu. Saya enggak. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, karena kebetulan saya pernah nonton ketika LAI mendistribusikan banyak Alkitab ke Seko yang ada di daerah Sulawesi. Bapak Ibu tahu enggak? Itu susahnya luar biasa. Harus melewati jalanan yang menurut saya, aduh itu kalau bukan karena cinta sama orang-orang di sana, kayaknya udah ditinggalin deh. Itu dibawa repot banget. Jadi saya tahu banget Bapak Ibu, kalau sampai Alkitab ini tidak lagi dicetak, maka yang dapat dampaknya itu bukan kita, tetapi mereka-mereka. Ya, jadi Bapak Ibu mulai minggu depan, barang siapa yang membawa Alkitab seperti saya dapat door prize. Door prize-nya bukan dari saya Bapak Ibu, tapi ambil dari Bu Jenny dan Bu Sherly ya. Oke Bapak Ibu kita akan baca ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua ya. Kisah para Rasul pasal yang pertama mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para muridnya tentang kerajaan Allah. Bicara tentang kerajaan Allah sebenarnya isi beritanya adalah berita pertobatan dan pengampunan Bapak Ibu. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama dengan para muridnya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya. Telah kamu dengar dari aku sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Lalu ketika berkumpul mereka maksudnya murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh para muridnya. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, bacaan hari ini sebenarnya secara jelas kita kalau baca begini aja sebenarnya secara jelas Bapak Ibu menyampaikan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Khususnya kepada murid-murid Yesus Bapak Ibu, dan ketika Yesus bersama dengan mereka, bahkan pada akhirnya Yesus harus meninggalkan mereka. Next slide. Next slide. Iya. Bapak Ibu, saya mau memberikan satu gambaran ya ketika berbicara mengenai kenaikan Yesus. Itu ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, peristiwa kenaikan Yesus itu terjadi setelah 40 hari kebangkitan Yesus. Jadi setelah Yesus bangkit 40 hari, apa sih yang dikerjakan Yesus? Setelah dia bangkit, dia itu terus-menerus menampakkan diri kepada para muridnya. Dengan tujuan supaya para murid itu semakin diyakinkan bahwa sang guru memang betul-betul bangkit dari kematiannya. Dan jangan sampai mereka meragukan akan kebangkitan Kristus. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Yesus selama 40 hari itu bukan hanya sekedar seseliweran di bumi. Bukan Bapak Ibu. Satu sisi meyakinkan mereka, tetapi di sisi yang lain Yesus juga mempersiapkan supaya mereka betul-betul siap akan ditinggal pergi oleh sang guru. Hal yang berikutnya Bapak Ibu ketika kita bicara tentang kenaikan Yesus, hal yang berikutnya next. Oke. Kenaikan Yesus itu adalah berbicara bahwa pelayanan Yesus di muka bumi sudah selesai. Dan akan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Nah, murid-muridnya dalam konteks kisah para rasul, mereka ini disebut rasul Bapak Ibu. Kecuali ada satu yang enggak Bapak Ibu, adalah Yudas. Yudas sudah enggak ikut ya Bapak Ibu. Nah, mereka ini murid-murid Yesus ini yang disebut rasul. Nah, makanya ketika nanti Yesus naik ke surga, itu sama artinya Bapak Ibu, bahwa pelayanan Yesus sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Atau ini adalah masa bukan lagi pelayanan Yesus, tetapi ini adalah pelayanan para murid Yesus. Jadi ada pergantian Bapak Ibu. Nextnya lagi. Nah, mending kaget pisan ini teh. Nah, menarik lagi Bapak Ibu, ketika bicara kenaikan Yesus itu merupakan akses turunnya Roh Kudus. Dengan kata lain Bapak Ibu, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga itu tidak akan pernah dihadirkan bila Yesus tetap ada di bumi. Makanya Yesus perlu naik supaya yang dijanjikan itu turun. Nah, ketika Roh Kudus itu nanti turun, maka Roh Kudus inilah yang akan mendampingi para murid, bahkan yang nanti akan memberi kuasa kepada mereka. Jadi para murid enggak sendirian Bapak Ibu. Para murid itu selalu merasa yatim piatu. Guru saya pergi itu sama aja, kami itu sendirian. Enggak ada orang yang mendampingi. Tetapi Yesus tahu persis bahwa murid-muridnya tidak bisa sendirian dan perlu ada penolong yang lain, dan itulah Roh Kudus. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita mau bicara soal kenaikan Yesus, maka 3 hal ini yang harus kita pahami dulu Bapak Ibu. Nah, ini teh resikonya ngundang pengkhotbah guru Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mungkin tiba-tiba memasuk ke dalam pembahasan bila kita tidak melihat kacamata apa yang ada di balik peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, Bapak Ibu, next slide. Nah, Bapak Ibu, saya sebenarnya jujur ya,
Dulu sebelum pandemi saya itu paling jarang pakai PPT Bapak Ibu ya, baik saat ngajar apalagi khotbah, ngajar aja saya jarang pakai PPT. Saya lebih senang nulis Bapak Ibu ya. Tapi gara-gara Covid mau nggak mau saya bertobat Bapak Ibu ya. Nah mau nggak mau kenapa? Ngajarnya online, kalaupun pakai papan tulis terbatas banget ya. Mau nggak mau saya bikin PPT. Nah ini pun kebiasaan ini berlanjut sampai ketika saya khotbah pun saya harus bikin PPT. Tapi sebelum saya lanjutin Bapak Ibu, kalau di gereja yang lain, kalau di sini saya nggak tahu ya. Saya mesti nanya dulu Bu Jenny. Kebetulan Bu Jenny teh tidak kasih waktu berapa lama durasinya. Nanya aja sih. Kalau di gereja-gereja biasanya saya melayani dikasih waktu 35 menit. Nah udah gitu kan udah Bapak Ibu namanya juga lagi berfirman ya. Bisa aja kan lewat 35. Tapi menarik tuh sebelum waktu, kayak udah 30 menit di belakang tau gak Bapak Ibu. Kayak gini. Nah kalau udah kayak gitu Bapak Ibu apa yang terjadi? Biasanya saya lirik gembala sidangnya. Lirik gembala sidang atau ibu gembalanya, kalau Bapak gembala atau ibu gembala fine-fine aja ketika dilirik maksudnya. Is okay, saya akan lanjut. Tapi kalau Bapak gembala udah begini, oh udah berarti artinya udah kelar deh. Nah hari ini saya lihat Bu Jenny dengan pakaian merah. Senyumnya terus diumbar, artinya gak apa-apa sampai jam 2 ya. Benar ya Bu, aman ya? Tenang aja, aman ya. Ini kan event khusus. Bapak Ibu teh udah pakai waktu-waktu atuh ya. Nah, baik Bapak Ibu saya masuk lagi ya. Makna di balik kenaikan Yesus. Next slide. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sebenarnya sering kali kita dengar ya. Cuman mungkin istilahnya aja yang nggak dipakai ya. Bapak Ibu kalau dengar istilah progresif kayaknya udah pasti, aduh udah langsung. Negatif aja ya, gara-gara yang kemarin ya. Nah Bapak Ibu yang pertama yang saya mau sampaikan, makna di balik kenaikan Yesus Bapak Ibu yang pertama adalah penggenapan progresif misi Allah. Bicara progresif itu bicara soal perkembangan ya. Misi Allah itu enggak bisa stagnan, tetapi harus berkembang dan berkembang terus. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu, saya tadi sudah bacakan jadi saya tidak bacakan lagi. Justru penggenapan misi Allah itu jelas terlihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu saya menemukannya bagian yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18. Ketika berbicara mengenai Roh Kudus, ini sebenarnya mau tidak mau bicara soal penggenapan janji Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Jadi ini adalah sesuatu yang dijanjikan. Bapak Ibu kalau bicara tentang sesuatu yang dijanjikan, ini sebenarnya membawa sebuah pengharapan. Tetapi pengharapannya itu nggak pernah dikasih tahu kapan. Nggak ngomongin soal waktunya kapan, tapi selalu bicara nanti. Nah nantinya kapan memang tidak dikasih tahu Bapak Ibu. Nah saya jadi teringat kebetulan suami saya ini orang Jawa Bapak Ibu ya. Nah suami saya ini orang Jawa itu kalau ngomong kata besok hati-hati. Ya Bapak Ibu, jadi sekali waktu saya ngajakin suami saya ya, Mas bisa gak anterin saya beli sesuatu keluar. Terus dia bilang gini, besok. Ketika suami saya bilang besok, saya harus tanya. Besoknya beneran besok dari hari ini, besoknya itu setelah hari ini, besoknya 2 hari lagi, besoknya minggu depan, atau besoknya 2 bulan lagi, atau besoknya setelah Yesus datang. Nah suami saya langsung jawab, Mah ini besok setelah hari ini. Kenapa saya perlu tanyakan itu Bapak Ibu? Karena suami saya orang Jawa. Jadi kalau saya enggak tanyakan sejelas besoknya itu kapan, jadi suami saya nanti enggak merasa salah juga. Kan saya bilang besok. Besoknya bukan ala Indonesia, besoknya ala Jawa. Nah itu sebabnya saya perlu tanyakan. Nah ini sama Bapak Ibu. Jadi ketika para murid dijanjikan Roh Kudus itu sama Yesus pakai ala Jawa Bapak Ibu. Ala Jawa itu artinya enggak dikasih tahu kapan persisnya. Tapi itu janji ada. Bapak Ibu nanti nengok ya, saya enggak masukkan di sini. Bapak Ibu nanti nengok sejenak di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Dijanjikan oleh Yesus kepada para murid nanti ada roh ada seorang penolong yang akan menghibur kalian atau mendampingi kalian. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16.
Tetapi kalau ngomongin soal janji ini Bapak Ibu, ngomongin soal janji ini, apakah Yesus pada waktu itu sudah bangkit? Sudah. Dan itu ngomong dengan murid-muridnya. Nah menariknya lagi Bapak Ibu, ketika kita lihat nanti beberapa ayat, nanti Bapak Ibu lihat aja di rumah ya. Itu ada di Kisah pasal pertama ayat 4-5, Bapak Ibu nanti bandingkan dengan Lukas pasal 24 ayat 49 dan Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22. Teks-teks ini secara jelas berbicara mengenai janji tentang Roh Kudus yang akan diberikan oleh Kristus kepada para murid. Nah Bapak Ibu, janji ini sebenarnya adalah dalam rangka Yesus mau mempersiapkan para muridnya supaya jangan takut atau jangan kaget. Ketika pada akhirnya Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan di sini, nah ketika ini bicara soal penggenapan janji dan janji itu sudah dimiliki oleh para murid, maka inilah dimulai era pelayanan para murid yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Eranya Roh Kudus itu bukan di eranya Yesus waktu pelayanan di bumi, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah era para murid yang melanjutkan pelayanan daripada Yesus itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, saya kutip ya, ada satu pendapat dari Barrett, dia dikatakan bahwa bicara tentang Roh Kudus itu merupakan tema utama yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Jadi ketika kita bicara tentang Kisah Para Rasul, maka tema utamanya adalah bicara tentang Roh Kudus. Kalau ngomongin Roh Kudus, mengingatkan kita bahwa ini adalah yang dijanjikan Kristus kepada para murid dan itu diberikan setelah Yesus naik ke surga. Makanya Bapak Ibu kalau sekarang mungkin mulai hari ini atau besok ada doa 10 hari ya. Doa menantikan Roh Kudus. Sebenarnya buat kita tidak lagi menantikan Roh Kudus Bapak Ibu. Karena kita sudah memiliki Roh Kudus. Kalaupun berdoa 10 hari bukan lagi menantikan, tetapi kita mengucap syukur karena Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Berbeda dengan para murid ya, ketika mereka berdoa 10 hari, itu benar menantikan. Menantikan apa? Menantikan apa yang dijanjikan. Beda dengan kita ya Bapak Ibu. Oke ya, next slide. Nah, Bapak Ibu kalau murid mahasiswa saya paling seneng tuh kalau ada yang tadi tuh yang lewat gitu. Mahasiswa itu saya seneng Bapak Ibu. Jadi yang mereka suka itu bukan ke kontennya Bapak Ibu. Kalau kontennya Bu pusing Bu, coba itu Bu ada tadi ada animasinya, mereka lebih suka Bapak Ibu ya. Nah saya di gereja nggak terlalu banyak saya kasih ini sebab kalau terlalu banyak Bapak Ibu nanti bingung ya. Jadi saya kasih yang sederhana aja. Nah yang berikutnya Bapak Ibu ketika bicara tentang penggenapan misi progresif Allah dengan kata lain Bapak Ibu. Bahwa misi Allah itu kan bicara soal pertobatan dan pengampunan. Itu tidak lagi dikerjakan oleh Yesus tapi yang mengerjakan para murid. Artinya ini akan terus berlangsung. Walaupun Yesus sudah tidak lagi di bumi. Pekerjaan Yesus akan dilanjutkan oleh para murid. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu kalau kita melihat bicara tentang penggenapan misi progresifnya Allah. Itu terlihat adalah di sini Bapak Ibu. Jadi ketika para murid menerima Roh Kudus. Maka mereka diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mereka berani menyampaikan tentang kerajaan Allah. Atau berita tentang Injil. Nah kalau yang lalu yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan adalah sang guru. Tetapi sekarang sang guru tidak lagi bersama dengan mereka. Sementara misi ini harus terus berlanjut. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kepergian Yesus ke surga atau dia naik ke surga itu tidak akan menghentikan misi keselamatan Allah untuk manusia. Tidak akan pernah berhenti. Nah, maka Bapak Ibu, saya kutip sesuatu ya Bapak Ibu, kalau di sini bicara tentang bahwa para murid itu diberikan kuasa, dengan kata lain Roh Kudus yang memberdayakan mereka supaya mereka berani menyampaikan tentang berita pertobatan. Next slide. Ya, yang kedua Bapak Ibu. Nah, saya melihat Bapak Ibu ketika Yesus naik ke surga bukan hanya sekedar bicara soal penggenapan misi progresif Allah, bukan.
Tapi ini bicara, ini kepada murid ya Bapak Ibu, saya lebih menyoroti kepada para muridnya. Ya, lebih menyoroti kepada para murid. Nah, yang lebih lagi yang kedua, saya menemukan Bapak Ibu, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu secara tidak langsung mengubah mentalitas para murid. Para murid itu Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, ada kejadian-kejadian sebelum Yesus naik ke surga. Para murid ini punya mentalitas keong. Bapak Ibu tahu keong ya? Bapak Ibu tahu ya, keong itu punya cangkang dan dia kalau jalan itu alon-alon Bapak Ibu ya. Nah kadang-kadang kalau ada kita godain sedikit dia akan masuk ke cangkangnya. Ya, kenapa? Karena kalau ketika kita godain, kita misalnya kasih apa, dia tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu membahayakan dia, maka dia akan masuk ke cangkangnya. Kenapa? Karena dia takut. Takut kenapa? Takut diapa-apain sama kita. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu. Mentalitas keong ini sebenarnya justru dimiliki oleh para murid Bapak Ibu ya. Nah, ini menurut saya menarik Bapak Ibu. Justru para murid ini kan yang 12 ini adalah yang dekat sama Tuhan loh. Yang dekat sama Yesus. Ada nggak murid-murid yang lain? Ada Bapak Ibu. Tetapi itu bukan di dalam lingkaran yang dekat. Justru yang lingkaran yang dekat ini adalah 12 orang. Tapi yang 12 orang ini justru malah terlihat mentalitasnya itu adalah mentalitas keong. Nah Bapak Ibu memang kalau ngomongin murid-murid Yesus Bapak Ibu memang tidak selalu yang ditampilkan itu semua muridnya. Tapi yang selalu menjadi jubir, yang selalu tampil di depan itu adalah Petrus. Jadi ketika Petrus Bapak Ibu tampil di depan itu sebenarnya merupakan representatif dari seluruh murid Yesus. Jadi kalau kita lihat Petrus ngomong, itu sebenarnya bukan individu dia yang ngomong, tetapi dia mewakili semua murid-murid Yesus yang lain. Makanya di antara murid-murid Yesus yang lain, yang kelihatan paling menonjol itu adalah Petrus, Bapak Ibu. Menonjol dalam hal apa? Selalu tampil di depan. Nah, Bapak Ibu, saya mau tunjukin sesuatu ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ketika bicara tentang mentalitas keong, artinya itu apa? Tidak berani mengambil resiko. Tidak berani mengambil resiko, merasa aman dalam cangkangnya. Tadi seperti saya bilang ya, keong Bapak Ibu, kalau saya iseng gitu ya, dia kan lagi jalan iseng, dia akan masuk ke dalam cangkangnya. Kenapa? Karena kalau dia keluarkan kepalanya, nah itu berbahaya, maka dia akan merasa aman di dalam cangkangnya. Nah para murid khususnya ketika kita melihat dari sisi Petrus, Petrus itu sempat dengan suara lantang berani membela sang guru. Ketika sang guru mau ditangkap oleh imam-imam besar. Nah makanya tampillah Petrus. Nah ketika Petrus tampil mau ngebelain gurunya, caranya tahu nggak Bapak Ibu? Petrus ambil pedang, kemudian dia dia potong telinga salah satu hamba daripada imam besar. Namanya adalah Malkus. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam Yohanes pasal 18 ini ya. Jadi dipentakkan begitu, kemudian salah satu telinganya putus. Nah menunjukkan apa? Saya ini berani membela guru saya. Satu sisi ya, kelihatan berani. Tetapi ketika Petrus dihadapkan kepada ancaman yang mengancam jiwanya, dia tidak berani tampil untuk membela sang guru. Tidak berani. Bapak Ibu nanti lihat juga di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 25 sampai 27. Jadi ketika Yesus dalam masa-masa sengsara ditangkap dan dianiaya Bapak Ibu, maka ada orang-orang yang ngelihat Petrus kemudian bertanya, bukankah kamu adalah salah satu murid daripada Yesus? Apa yang Petrus katakan? Bukan, saya tidak kenal dia kok. Eta kurang ajar pisan. Kalau saya punya murid gitu mah saya tabokin Bapak Ibu. Iya, dia bilang, bukankah kamu salah satu murid daripada Yesus? Dia, oh enggak, saya enggak kenal. Eta kurang ajar pisan ya Bapak Ibu. Nah kenapa? Di sini membuktikan ketika ada orang yang bertanya, apakah kamu adalah salah satu murid daripada Yesus? Maka bagi Petrus itu adalah ancaman secara langsung bagi dia. Kalau saya mengaku saya muridnya Yesus, maka saya akan mengalami nasib yang sama seperti guru saya. Maka dia mulai masuk ke dalam cangkang. Kenapa? Mau menyelamatkan diri, mau merasa secure dalam menyelamatkan dirinya. Tidak lagi tampil untuk membela sang guru yang saat itu notabene sedang teraniaya. Bapak Ibu saya mau bilang ya, bahwa nanti kalau Bapak Ibu punya waktu, semoga Alkitab kita sama. Tahu gak Bapak Ibu? Waktu Yesus naik disalib, murid-muridnya gak ada yang liatin loh. Semua kabur. Semua kabur. Tahu gak siapa yang jadi saksi mata waktu Yesus naik di atas kayu salib? Justru para awewe. Bapak Ibu tahu awewe ya? Perempuan.
Makanya tidak heran, betul Bapak Ibu, dalam catatan 4 Injil, saksi mata pertama yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur itu awewe, bukan muridnya. Mana murid-muridnya itu tahu dari siapa? Justru dari kesaksian awewe-awewe ini. Makanya kenapa ya? Kok bukan murid-muridnya yang menjadi saksi mata langsung menyaksikan bahwa kubur Yesus kosong? Karena para muridnya punya mental keong. Tampil mau membela Yesus, tetapi ketika ada ancaman yang mengancam mereka, khususnya dalam hal ini kita melihat Petrus mengancam jiwanya sebagai murid Yesus, maka dia akan menyelamatkan dirinya dan mengatakan, saya tidak kenal dengan sang guru. Kalau saya sedih loh Bapak Ibu. Saya teringat ya, ada satu kejadian Bapak Ibu, ini kejadian benar banget ya. Waktu saya mengikuti satu seminar Bapak Ibu, jadi kita semua dosen harus ikut seminar itu. Kemudian ada mahasiswa-mahasiswa juga harus ikut. Jadi kita ikut seminar bukan di seminari ya, bukan di kampus. Ini kita harus keluar dari kampus. Jadi ramai-ramai kita ikut seminar. Nah, pas saya ingat banget waktu itu kita lagi break untuk lunch time. Padahal saya tuh lagi begini loh Bapak Ibu, lagi ngomong begini, tiba-tiba dari belakang saya loh Bapak Ibu, dari belakang saya, bukan dari depan loh ya. Dari belakang saya, nepok saya, Ibu Mur ya. Langsung saya nengok. Iya, dari belakang loh Bapak Ibu, bukan dari depan. Waktu nepok saya, Ibu Mur ya? Iya. Ibu ingat saya enggak? Wajar ya Bapak Ibu, kalau saya nggak ingat murid saya wajar Bapak Ibu. Dan murid saya banyak. Tapi kalau murid sampai nggak ingat gurunya, teteh kurang ajar. Benar nggak? Iya kan? Kalau gurunya nih sampai katakannya sampai nggak ingat muridnya, teteh wajar. Kenapa? Karena muridnya banyak. Dan angkatan demi angkatan berlalu dan udah lama banget, ya mungkin nggak mungkin ingat Bapak Ibu. Yang diingat paling ingatnya suami saya mah ingat sama suami saya. Nah, ketika saya nengok begitu, Ibu ingat saya coba remind. Ibu kayaknya Ibu mahasiswa saya. Iya Ibu, saya mahasiswa Ibu. Ibu ingat nggak? Ibu tuh pernah ngajar ngegantiin, dia nyebut salah satu dosen Bapak. Saya tuh cuma 2 kali ngajar dia loh Bapak Ibu. Tapi dia bisa ingat saya. Itu lihat dari belakang. Berarti saya punya penampakan belakang, itu mengingatkan murid saya, bahwa itu gurunya keren banget loh. Ini belakang loh Bapak Ibu, belakang loh. Kalau depan mah ya kelihatannya, ini belakang. Dengan kata lain, dia bilang, Ibu kok gak berubah ya? Dari belakang maupun dari depan, sok tahu saya bilang gak berubah. Jadi dia mau mengatakan, Ibu masih ingat, singkat cerita saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ketika saya diingat sama mahasiswa saya, padahal saya hanya mengajar 2 kali, itu pun ngegantiin dosen yang lain. Buat saya tuh seneng banget. Artinya murid saya tuh masih ingat saya. Walaupun mungkin kita gak punya hubungan dekat. Tapi murid-murid Yesus teteh menurut saya kurang ajar. 3,5 tahun bareng sama Yesus. Makan bareng Bapak Ibu, pelayanan bareng. Pergi bareng, segala serba bareng. Tapi begitu penderitaan gak bareng. Kalau ngomongin penderitaan sendiri-sendiri, kalau perlu mengamankan diri. There's no wonder Bapak Ibu dalam catatan Alkitab kita, bahwa para murid tidak diizinkan Tuhan untuk menjadi saksi mata pertama menyaksikan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Tangkap ya Bapak Ibu, memang enggak mudah, tapi inilah sebuah fakta yang kita lihat. Nah kemudian yang menarik lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti baca lebih jauh lagi, Bapak Ibu masih ingat kali ya, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, ini kan menceritakan bagaimana Yesus itu bangkit. Tetapi sebelum Yesus menampakkan diri kepada para murid, murid-murid itu semua ngumpet di satu rumah. Kenapa? Karena guru kita sudah mati. Guru kita sudah mati, kami takut dengan pasukan Romawi, jangan-jangan mereka nanti akan mengejar kita. Jadi ketika mereka cara mengamankan dirinya dengan apa Bapak Ibu? Mereka masuk di satu rumah, mereka kunci itu pintunya. Tapi ketika mereka berada di satu rumah sebenarnya mereka mau mengamankan diri dari pasukan Romawi. Tapi disitulah justru Yesus datang untuk menyampaikan damai sejahtera bagi mereka. Jadi Yesus ketika menampakkan diri kepada mereka, murid-murid kaget, teh panto, maksudnya pintu ya. Jadi Yesus teh bisa masuk dari tuh pintunya kekunci Bapak Ibu. Karena Yesus memang mengenakan tubuh yang baru setelah kebangkitan. Jadi Yesus tembus itu masuk, para murid bingung. Waduh, itu kok ada siapa? Makanya tidak dikenalin sebenarnya Bapak Ibu. Tapi di sini membuktikan bahwa dalam ketakutan para murid sebenarnya Yesus itu selalu ada bersama dengan mereka loh. Mengingatkan kembali bahwa saya itu ada di depan kamu. Kamunya aja selalu ada di belakang saya, bahkan menjauh dari saya. Itu sebenarnya gambaran yang kita lihat dari kehidupan para murid. Nah, menariknya Bapak Ibu,
ketika mereka memiliki mentalitas keong, mereka itu kelihatannya berani tapi sebenarnya mereka enggak berani. Makanya Bapak Ibu, ketakutan mereka itu justru membuyarkan harapan akan Mesias. Kalau bicara tentang Mesias, sebenarnya bicara soal yang akan datang. Bahwa Mesias sesungguhnya itu sebenarnya sudah ada di depan mata mereka. Tapi mereka menganggap sudah buyar. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Padahal Yesus mati akan bangkit pada hari ketiga. Yesus ngomong enggak? Sebenarnya ngomong Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nanti nengok ya. Saya kalau enggak salah ingat ada begitu banyak catatan dalam kitab Injil. Bapak Ibu nanti nengok ya, bantu saya. Pak Epi bisa bantu saya. Pak, lihat di dalam Matius, Bapak bisa tolong bacakan. Di dalam Matius pasal yang ke-16, apakah betul itu dimulai dari ayat yang ke-20. Yesus secara langsung ngomong kepada para murid bahwa dia itu akan dianiaya, bahkan mati di Yerusalem. Udah dibilangin. Ada di teks lain ngomong Bapak Ibu. Bahkan dibilang bahwa dia juga mati dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Pak, bisa nemukan Pak? Bisa tolong baca Pak? Betul ayat 20 Pak? Mulai 21 ya. Pak Epi monggo dibacakan. Mhm. 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 Makasih Pak. Clear ya? Bahwa dia akan dianiaya, mati, tapi dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi sebenarnya Yesus sudah ngomong sama mereka. Tapi semua yang diajarkan Yesus, itu semua akhirnya runtuh. Dianggap bahwa mereka itu semua isapan jempol, itu enggak terjadi kok. Kenapa? Karena Yesus mati. Mereka lupa bahwa Yesus sudah membangun fondasi, bahkan menanamkan kepada mereka, saya bakal dianiaya, saya bakal disiksa, saya bakal mati, tapi pada hari ketiga saya akan bangkit. Di teks-teks yang lain ada Bapak Ibu. Nah, makanya fondasi ajaran Yesus lama-lama juga runtuh Bapak Ibu. Nah, next slide. Oh sorry, di sini benar, masih di sini. No. Di slide yang tadi, Nah, itu tidak berlangsung lama Bapak Ibu, ya. Kalau tadi kita lihat yang negatif. Nah, begitu Yesus naik ke surga, justru Roh Kudus diturunkan, diberikan kepada mereka, maka mereka tampil beda. Mentalitasnya bukan keong lagi Bapak Ibu. Kalau mentalitas keong begitu ada ancaman, mereka ngumpet di cangkangnya. Tapi sekarang ada ancaman di depan mata mereka hadapi. Ini keren banget. Ada perubahan yang radikal, ada perubahan yang luar biasa yang terjadi atas kehidupan dari para murid, khususnya mentalitasnya. Nah, kalau Yesus tetap berada bersama dengan mereka, mentalitas mereka tetap menjadi keong Bapak Ibu. Tapi ketika Yesus harus naik ke surga, maka mentalitas keong ini diubah menjadi mentalitas baja. Baja dalam arti apa? Mereka tahan banting dan siap menghadapi ancaman sekalipun mereka mungkin akan mati dan teraniaya hanya karena menyampaikan kebenaran. Saya akan bacakannya kepada Bapak Ibu. Ini ada beberapa ayat Bapak Ibu, tapi saya nggak bacakan semua ya. Tapi saya akan bacakan di bagian pasal 4-nya. Karena ini adalah sesuatu yang menurut saya luar biasa. Tapi sebelum di pasal 4, kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 2, pas hari Pentakosta, mulai dari ayat 14 sampai turunkan ke bawah Bapak Ibu, Petrus itu berkhotbah dengan suara lantang di depan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Hasil khotbahnya Bapak Ibu 3.000 bertobat. Petrus berani berhadapan dengan siapa? Justru ketika dia khotbah bukan khotbah untuk orang-orang percaya, bukan. Tapi justru orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dia sampaikan berita tentang Injil. Dia ceritakan tentang Yesus. Nah, ada perubahan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada bersama mereka. Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka sehingga mentalitas mereka berubah dari keong menjadi baja. Makanya tidak heran, there's no wonder ada 3.000 yang bertobat dan makin hari makin bertambah. Kita melihat karya Roh Kudus sangat luar biasa, itu terjadi melalui murid-murid Yesus atau para rasul. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan yang pasal 4 ya. Kalau yang pasal 4 ini berhadapan langsung di mahkamah agama. Saya akan bacakan pasal 4 mulai dari ayat 5 sampai 14 Bapak Ibu. Saya akan bacakannya mulai dari ayat yang ke-5 sampai 14.
Keesokan harinya para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Bapak Ibu kalau nanti baca ya, ada pertobatan yang hebat, bahkan yang sakit disembuhkan. Makanya heran nih, kok bisa ya mereka itu pakai kuasa siapa, atas nama siapa? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Bapak Ibu perhatikan, keduanya orang biasa dan tidak terpelajar. Ya, keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Yesus atau sebagai murid Yesus. Namun karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Yang disembuhkan ada kok. Itu bukti nyata. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kalau Yesus enggak naik ke surga dan Roh Kudus tidak diturunkan untuk para murid, maka para murid tidak akan mengalami perubahan mentalitas. Mereka tetap menjadi orang yang penakut, tidak akan pernah berani, karena tantangan makin ke sana Bapak Ibu makin luar biasa. Mengerikan, bahkan Bapak Ibu juga tahu ya, Petrus akhirnya harus mati dengan posisi seperti disalib tapi terbalik. Ini menunjukkan bahwa Petrus mengalami satu perubahan yang luar biasa secara mentalitas Bapak Ibu. Nah saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, memang di antara kita semua sekarang ini tidak ada yang jadi saksi mata, nggak ada. Tidak ada yang menjadi saksi mata Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, Yesus naik ke surga, tidak ada. Para murid iya. Walaupun para murid tidak mendampingi waktu Yesus naik disalib. Saya mau bilang sekalipun kita bukan saksi mata, tapi dari bagaimana kita bisa diyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Mesias yang sudah dijanjikan, maka semua adalah dari sini Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Dalam konteks tidak melihat artinya apa? Kita enggak menjadi saksi mata. Tetapi kesaksian dari Alkitab meyakinkan kita. Memberikan jaminan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan yang seharusnya juga punya keberanian untuk menyampaikan Injil kepada orang banyak. Saya mau bilang Bapak Ibu bahwa menyampaikan berita Injil atau melakukan misi itu bukan hanya tugas para rasul, bukan hanya tugas para hamba Tuhan, tetapi tugas seluruh jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan. Jadi pekerjaan kita itu banyak sama Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau bilang mau menginjil atau bermisi, itu jangan selalu berpikirnya kita harus pergi ke satu tempat. Enggak Bapak Ibu, enggak harus. Bapak Ibu enggak harus pergi ke satu tempat. Di sekitar kita tuh banyak sekali yang bisa kita injili kok Bapak Ibu. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Menginjil tidak selalu harus menyampaikan firman Tuhan. Menginjil kita bisa lakukan melalui perbuatan baik kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kita. Itu juga bagian dari melakukan misi atau penginjilan. Jadi enggak ada lagi kita bilang, wah itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya ini. Enggak Bapak Ibu, tapi ini adalah tugas bagi kita semua. Jadi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke surga membawa dampak yang luar biasa kepada para murid. Para murid tidak hanya sekedar mendapatkan janji Tuhan, tapi para murid juga mengalami perubahan mentalitas. Dari mentalitas keong menjadi mentalitas
baca. Yang ketiga, ini yang terakhir Bapak Ibu. Next slide. Nah, kalau bicara tentang yang ketiga, ini juga dihubungkan dengan muridnya. Saya tidak berbicara kepada Yesusnya Bapak Ibu, karena Yesus sudah naik ke surga, sudah selesai. Tapi yang saya bicarakan itu adalah yang ditinggalkan. Sama begini Bapak Ibu, sama begini ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada orang yang meninggal, kenapa orang yang ditinggalkan itu nangis kejer? Bapak Ibu tahu nggak kenapa? Nanya aja sih. Nggak ketemu lagi Ibu ya, sedih ya, nggak ketemu lagi. Terus apa lagi? Kenapa kok nangis sampai kejer? Nggak ketemu lagi, sedih, merasa sendirian. Tinggal sendiri. Udah tinggal sendiri berarti nggak ada yang bisa diandalkan lagi. Apa-apa ya udah sendiri. Karena orang yang kita kasih sudah nggak ada bersama dengan kita. Bapak Ibu bisa bayangin nggak, saya ngomong aja tapi jangan deh, jangan sampai. Maksudnya jangan sampai dalam waktu dekat maksud saya. Saya dengan suami itu tinggal berdua. Kami kebetulan tidak memiliki keturunan Bapak Ibu. Cuma tinggal berdua. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Kalau salah satu sakit itu kerasa banget loh. Kita seringkali ngomong gini, teman main saya sakit. Bapak Ibu kalau sakit cuman flu, you know, it's okay. Tapi ini sakitnya itu yang ada komorbid dan sebagainya yang sampai kayaknya ngeri banget. Itu udah kayaknya ampun. Apalagi sampai harus di rumah sakit. Itu cuma berdua doang Bapak Ibu. Yang satu sudah lemah. Yang satu menguatkan. Yang menguatkan juga adalah makan apa? Ini kalau sampai terjadi apa-apa dengan suami saya, nanti saya gimana nasibnya? Siapa yang mau saya andalkan lagi? Siapa yang mau saya harapkan lagi? Tidak ada. Kira-kira Bapak Ibu kayak gitu loh gambaran para murid. Dan Tuhan Yesus itu tahu. Saya tidak mau murid saya itu nangis lagi. Karena saya sudah pernah ninggalin mereka waktu saya mati. Nah, yang kali ini saya juga mau pergi ninggalin mereka. Jadi gimana caranya supaya mereka itu enggak nangis lagi? Mesti dikasih apa? Dikasih jaminan. Jaminannya apa? Saya itu bakal balik. Saya pergi untuk balik. Balik lagi kemana? Ya ke sini. Untuk ngapain? Jemputin kamu. Jemputin untuk ngapain? Nyediakan tempat. Tadi lagu pujian ada disampaikan ya. Nyediakan tempat. Tahu dari mana? Bapak Ibu nanti nengok. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Jadi Yesus naik ke surga. Itu bukan sekedar, iya karena surga kan tempatnya Yesus. Yesus sudah selesai melakukan pekerjaannya. Udah deh aku lagi pensiun. Bukan. Dia naik ke surga karena nyiapin tempat supaya ketika dia datang kembali. Dia bawa kita semua orang-orang percaya yang masih setia. Dan itulah yang akan bersama-sama dengan Yesus di sana nanti. Jadi ini sebenarnya janji yang juga memberikan satu jaminan kepada para murid. Kenapa? Karena janji ini kan sebenarnya masih nanti. Belum, saat itu belum. Roh Kudusnya sudah ada, sudah dikasih sama mereka. Tapi janji tentang Yesus bakal datang lagi, itu belum. Kapan? Sampai hari ini juga belum, Bapak Ibu. Datang kembali kan belum. Nah, ini adalah menurut saya bicara soal jaminan. Makanya ada harapan tapi juga ada jaminan. Bapak Ibu, saya mau bacakan di sini ya. Kala mereka merasa ditinggalkan sendirian lagi, kenapa? Karena pernah ditinggalin waktu Yesus harus mati oleh sang guru. Seperti mendapat angin segar mendengar bahwa guru mereka akan kembali lagi. Senang, oh one day, someday guru saya akan balik lagi. Walaupun sampai Alkitab ini selesai memang belum terlihat bahwa Yesus belum datang kembali Bapak Ibu ya. Ini bicara tentang eskatologis di mana ini nantinya kapan ya kita enggak tahu. Ini kita mesti pakai lagi alanya besok orang Jawa. Karena kita enggak tahu kapan itu terjadi Bapak Ibu. Nah yang menarik saya akan bacakan ternyata ini juga sudah ditulis di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-30 saya bacakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini adalah satu janji yang nanti akan tergenapi. Nah yang diharapkan adalah bahwa para murid tetap menantikan janji itu sampai betul-betul Yesus datang kembali. Itu pun sama bagi kita ini adalah masa penantian. Bicara juga masa pengharapan bagi kita. Nah jadi ketika dalam masa penantian, masa pengharapan, satu sisi kita juga diyakinkan bahwa semuanya itu akan terjadi. Karena bicara tentang kedatangan Kristus kembali, itu adalah bicara kepastian.
bukan janji PHP. Kenapa? Karena Alkitab kita memberikan banyak catatan tentang hal tersebut. Bapak Ibu bisa imagine ya. Jadi yang poin yang ketiga yang saya mau sampaikan ini adalah sebagai warisan, jaminan, janji yang belum terwujud pada saat itu supaya para murid jangan merasa lagi mengalami kesedihan atau kesendirian karena pada akhirnya mereka juga akan kembali bersama dengan Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan merefleksikan, kita akan merenungkan. Apa sih sebenarnya yang kita bisa dapatkan dari 3 hal yang sudah kita dengar pada hari ini Bapak Ibu? Ada 3 hal itu semua tersangkut paut dengan para murid bukan dengan Yesus. Nah yang pertama Bapak Ibu, yang pertama ini refleksi diri kita bagi yang pertama ya. Menjadi saksi atau bermisi adalah panggilan bagi gereja Tuhan atau jemaat Tuhan untuk memperkenalkan Kristus sampai ke seluruh bumi. Bahkan saya mau bilang ya, kalau Bapak Ibu nanti membaca di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, itu semua penginjilan dimulai, misi itu dimulai Yerusalem, Yudea sampai yang terakhir adalah di ujung bumi. Nah gereja sekarang ini nggak ngomongin lagi Yerusalem. Gereja nggak ngomongin lagi Yudea, tapi gereja ketika melakukan misi atau jemaat Tuhan melakukan misi, itu adalah bagian yang di ujung bumi itu. Bukan lagi soal lokasi Bapak Ibu, bukan. Tapi ini bicara memang kita punya kesempatan untuk menginjil kepada siapapun. Sebenarnya diharapkan itu ke situ Bapak Ibu. Tetapi kita selalu berpikir, ini kan masih jangkanya nanti. Itu sebabnya saya berikan refleksi yang kedua. Mungkin hari ini dan bukan besok. Kita diberi kesempatan untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga. Nah, kita tidak lagi ngomongin universal, itu terlalu jauh, terlalu panjang. Kayaknya nggak bisa kejangkau. Ya udah kita ambil yang paling kecil, yang paling terdekat Bapak Ibu di lingkaran yang ada di sekitar kita. Makanya saya katakan ini nggak lagi ngomong besok, tapi ini ngomong adalah sekarang. Jadi kita diberi kesempatan untuk menyampaikan kabar baik atau menyampaikan tentang berita Injil itu kepada siapa yang terdekat? Keluarga, tetangga, besti nongkrong. Oh saya kasih besti nongkrong Bapak Ibu. Karena jujur Bapak Ibu sekarang ini banyak kafe-kafe didirikan, itu orang-orang nongkrong di situ. Selain melakukan pekerjaan, tapi di situ kongko-kongko. Pada akhirnya itu adalah kesempatan sebenarnya untuk bisa menyampaikan Injil. Jadi menyampaikan Injil Bapak Ibu nggak usah repot harus sekolah Alkitab ke Seminari Betel. Ya, saya nggak sarankan itu. Tapi menginjil itu tidak perlu harus sekolah Bapak Ibu. Menginjil itu harus berangkat dari pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, maka inilah sebenarnya berita baik yang kita sampaikan. Jangan begini Bapak Ibu ya, kalau kita ketemu orang, mau terima Yesus nggak? Kalau enggak masuk neraka, jangan. Tapi yang harus kita sampaikan adalah ceritakan kebaikan Tuhan. Nggak usah maksain orang masuk Kristen, nggak usah. Saya mau bilang ya Bapak Ibu, kasih tahu tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia kita ya. Bapak Ibu kalau membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, kalaupun sampai orang menerima atau mengakui Yesus itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita ini cuma alat Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tuh saya loh yang menangin loh. Kalau enggak itu orang itu enggak bakal diselamatkan. Enak aja. Semua bukan karena upaya manusia, tetapi semua itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi kalau sampai ada orang yang mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena karena Ibu Muriati itu sekolah Alkitab. Dia pinter jelasin tentang Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bukan. Tetapi itu semua adalah semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kalau mau menginjil Bapak Ibu, sekarang nanya aja sih Bapak Ibu, nanya aja ya. Kalau kita di dalam kita bilang semua adalah keluarga Allah. Semua anak-anak Allah. Tapi Bapak Ibu ketika keluar, nih nanya aja sih Bapak Ibu, saya tidak tinggal di lingkungan ini ya. Bapak Ibu ketika keluar, Bapak Ibu lebih banyak ketemu anak Tuhan apa anak apa? Enggak nanya aja sih. Anak Tuhan atau anak apa? Kita anak Tuhan, amin? Oh kok ragu-ragu, Bapak Ibu anak Tuhan bukan? Anak Tuhan ya, anak Tuhan berarti udah diselamatin ya. Sudah dapat keselamatan. Pertanyaan saya, begitu Bapak Ibu keluar dari gereja, Bapak Ibu lebih banyak menemukan anak Tuhan atau anak, jangan bilang anak setan ya. Anak apa? Anak manusia ya. Anak manusia maksudnya orang-orang dunia. Nah pertanyaan gini Bapak Ibu, jangan kalau mau nginjil itu yang sederhana aja. Saya perhatikan suami saya Bapak Ibu, dia suka motoran ya kalau sore lagi nggak ngajar malam dia motoran, kadang saya ikut kadang juga enggak. Jadi kalau dia motoran misalnya ketemu tukang parkir dia akan berhenti. Ya, berhenti ngobrol atau dia bawa makanan Bapak Ibu. Bawa makanan
paling belilah berapa 15.000, kasih. Nah waktu ngasih makanan itu ngobrol kan waktunya. Hari ini dapat berapa mobil? Nah dibilang kan hari ini sepi, banyak yang gak parkir di tempat ini. Dapatnya dikit, ini susah hidup. Nah disitulah kesempatan kita ngomongin kebaikan Tuhan. Apalagi kalau ada orang yang melihat kita, aduh bapak gemuk amat, bapak tuh kayaknya seneng deh hidupnya diberkati atau hidupnya banyak rezeki. Disitulah waktunya bapak ibu untuk cerita bahwa saya gemuk itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena banyak lemak. Amin. Loh, saya mengajarin itu yang sederhana dan itu yang kami lakukan Bapak Ibu, beneran loh Bapak Ibu. Kita menginjil itu tidak hanya berkata-kata, tapi kita bisa lakukan dengan perbuatan baik. Clear ya Bapak Ibu? Susah gak menginjil? It's very gampang, karena urusan dia nanti bertobat atau tidak kan bukan urusan kita. Yang penting kita menabur firman, menabur cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang dia nanti masuk gereja, dia bertobat atau tidak, bukan urusan kita, tapi urusannya Tuhan. Mau ya Bapak Ibu ya? Nah, yang ketiga, yang terakhir dari yang terakhir. Janji kedatangan Yesus kembali menjadi sumber pengharapan dan penghiburan bagi kita dalam menjalani kehidupan iman setiap hari. Susah kita di bumi sifatnya sementara, karena pada akhirnya Yesus akan datang menjemput kita dan kita akan bersama dengan dia di dalam kerajaan surga. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian ini sebenarnya sudah cukup lama Bapak Ibu ya. Besar anugerah-Mu. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kita sekarang ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu bukan semata-mata karena kita itu hebat, kita ini kuat, kita ini luar biasa. Tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau telah selesai menyampaikan firman bagi kami. Biar Roh Kudus yang akan memeteraikan untuk kita semua. Supaya bagian yang tidak terjelaskan, Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kita semua. Supaya kami pahami, bahkan kami praktekkan. Membuat kami tetap memiliki pengharapan. Dan membuat kami juga tetap memiliki kepastian. Bahwa Yesus naik ke surga bukan untuk selamanya. Tetapi someday Tuhan akan balik lagi untuk menjemput kita. Karena dia akan menyediakan tempat. Dan kita akan bersama dengan dia. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, amin. Terima kasih. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Yes, amin, amin. Ku hidup Yes, dalam segala kelimpahan. Benar Tuhan, amin. Yes, amin, amin, yes. Benar Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Yes, amin, amin, yes. Yes, terima kasih Tuhan. Yes, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, Amin. berlimpah kasih-Mu, Semakin
bertambah, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin hari semakin bertambah besar sungguh besar anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Kau yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang terus menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Oh, ada pengumuman? Oke, tetap diingatkan hari Minggu kita masih ada kelas MSK 1. Jam 12:30 siang kita sudah mulai kumpul dan sudah dimulai acaranya. Buat peserta, buat pembina, pendamping ya. Terus mengingatkan pesertanya untuk terus saat teduh setiap harinya ada di bukunya. Ini ada tambahan, oke, Kak Cindy. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Selamat hari kenaikan bagi kita semua. Kita akan mengadakan doa 10 hari. Bapak Ibu, ini minggu lalu sudah diumumkan, tapi kita ingatkan lagi mulai besok kita ada doa 10 hari. Besok mulai jam 7 malam. Kita via Google Meet, nanti akan di-share linknya. Oh, via Zoom jadinya. Oke, via Zoom. Nanti linknya akan di-share di grup kita, di grup GBGS. Nanti yang melayani adalah tim dari PW. Lalu yang hari kedua, hari Sabtu ini kita onsite di gereja. Yang melayani adalah dari tim youth. Koordinatornya adalah Saudari Priscilla. Nanti terus yang hari ketiga itu hari Sabtu, setiap hari Sabtu kita ada diadakan itu mulai jam 6 ya. Lalu di hari ketiga itu kita di ibadah raya sama-sama di jam 10 pagi. Hari keempat kita ada di tempat ini hari Senin dikoordinasikan oleh Ibu Shirley yaitu Komsel Wuluh. Tapi kita semuanya ikut hadir. Amin. Kita sama-sama berdoa di tempat ini, semuanya diundang untuk hadir. Nanti ini seterusnya akan di-share di grup, jadwal-jadwalnya akan di-share di grup, akan diumumkan juga siapa yang bertugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, jadi setiap hari saudara-saudara diundang untuk doa di tempat ini kecuali hari Jumat. Betul ya Cindy ya? Jumat itu via Zoom. Via Zoom nanti linknya akan diberikan. Tapi setiap hari saudara diundang ke tempat ini, koordinatornya sudah ditetapkan. Kita semua mau rindu berdoa bersama ya, supaya kita semua diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Amin. Amin saudara. Mau? Ya semangat ya saudara ya, semangat. Saudara jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini ya. Saudara berapa banyak yang menerima berkat Tuhan hari ini melalui firman Tuhan. Saya lihat banyak yang gak hadir ini ya hari ini. Hari libur, memang hari libur, tapi hari libur kita ibadah. Ya, baik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan naikkan dulu pujian. Satu pujian. Ada pertemuan di udara. Ya, itu merupakan satu sukacita bagi kita semua. Satu jaminan
kepastian ya bahwa satu kali. Kapan itu waktunya? Gak tahu ya, gak tahu. Karena Yesus juga rupanya, atau orang Jawa seperti Yesus juga dirupanya ya. Kalau Yesus kayak orang Jawa kan kebalik ya. Orang Jawa kayak Yesus juga nih ya. Dia cuma dikasih tahu satu kali dia akan kembali. Ya supaya apa? Kita terus setia. Kalau kita dikasih tahu waktunya, ya kita santai-santai ini. Nanti udah deket-deket baru semangat. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Ada pertemuan di udara, yes. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ingin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ingin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang mimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang mimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. amin, amin. Coba kita salam satu dengan yang lain. Katakan begini, belum tunggu. Katakan begini, pastikan kita bertemu dengan Tuhan di udara. Haleluya. Pastikan kita bertemu dengan Tuhan Pastikan di udara. kita bertemu di udara. Pastikan namamu ada di sana. Pastikan. Haleluya. Haleluya. Pasti. Amin. Oke. Ntar setelah ibadah, para ketua komsel, kita akan berkumpul sebentar ya, jangan pulang dahulu, jangan cepat-cepat pulang ya. Kita akan berjumpa sebentar untuk evaluasi dan beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Engkau berkati Ibu Muriati yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kepadanya kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kiranya Engkau berikan kepadanya dan juga kepada Pak Yusak Tuhan. Berikan kondisi yang sehat. Tuhan pelihara keluarga ini. Tuhan kami percaya walaupun mereka tidak punya anak biologis, tetapi mereka punya anak-anak rohani yang banyak Tuhan. Engkau pelihara mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan Engkau juga yang akan menyertai seluruh umat-Mu. Berkati setiap keluarga. Damai Tuhan, kasih Tuhan Engkau curahkan. Dan kiranya roh-Mu Engkau ada di dalam setiap keluarga ya Bapak. Tuhan kami percaya Engkau sudah naik ke surga, tetapi Engkau berdoa bagi kami di surga. Engkau menjadi pensyafaat bagi kami di surga. Sebab itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak sendiri Tuhan. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kami. Roh penghibur yang memberikan kami kekuatan demi kekuatan menghadapi hidup ini.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, dimanapun apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Tangan Tuhan menyertai mereka. Kau juga berikan kesehatan bagi kami, kekuatan Kau berikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih anugerah-Mu sempurna bagi kami. Dan Engkau cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau kami sebentar akan berpisah ke tempat kami masing-masing, tangan Tuhan menyertai. Amin. Dijauhkan kami dari celaka dan malapetaka. Dijauhkan kami dari cobaan ataupun orang-orang jahat. Tetapi Engkau jadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan kami akan selalu bergerak Tuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar Tuhan, bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sekarang curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Roh Kudus, itu yang selalu akan menyertai kita, memimpin hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Urapilah kami Tuhan, jalankan visi dan misiku, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang. Pakai siap kami Tuhan, Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi untuk menggenapi rencanamu. Selamat bersatu dulu sebentar. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.